Salam sejahtera buat Anda semua. Hari ini tanggal 20 Maret tahun 2022, saya diminta untuk berbagi kepada Anda tentang sutra 4 jenis makanan. Ketika saya bicara makanan, barangkali terpikir oleh Anda bahwa makanan hanya melewati mulut saja. Itu benar, tapi dalam tradisi Zen Plant Village atau agama Buddha, kita juga mengenal makanan atau konsumsi dari indera-indera yang lain, tidak hanya mulut saja. Jadi kalau ketika kita makan melalui mulut, ya benar itu adalah menyantap makanan atau konsumsi. Tapi ketika indera lain seperti mata, hidung, telinga, kemudian badan jasmani atau kulit, itu juga termasuk suatu jenis konsumsi atau makanan. Oleh karena itu, guru kami, Bante Thich Nhat Hanh atau Zen Master Thich Nhat Hanh mengatakan, "You are what you eat." Ya, Anda terbentuk dari apa yang Anda makan. Kemudian nothing can survive without food. Jadi dunia ini tidak ada satupun hal yang bisa bertahan hidup tanpa makanan. Ya, jadi kita semua butuh makanan dari binatang, dari makhluk-makhluk apapun, manusia, ya dan sebagainya. Bahkan tumbuh-tumbuhan juga butuh makanan untuk bertahan hidup. Nah, kalau di dalam sutra tersebut yang menjelaskan tentang 4 jenis makanan itu ada apa saja. Ya, jadi hari ini saya sudah mempersiapkan slide singkatnya. Ya, jadi saya kasih judul You Are What You Eat. Jadi badan kita ini, pikiran, cara berpandang, cara berbicara, itu adalah hasil apa yang saya makan. Saya makan dari keluarga, saya makan dari masyarakat, dari pendidikan, ya dari teman-teman dan lingkungan ya dan keluarga saya. Jadi apapun yang Anda makan akan menjadi diri Anda. Minuman yang Anda minum, nasi goreng yang Anda makan akan menjadi bagian dari badan Anda. Walaupun ada sebagian yang keluar ya. Lalu di dalam 4 jenis makanan tersebut atau disebut sebagai sutra on the four nutriments itu ada apa saja? Saya bagi menjadi 2 ya. Jadi kalau bicara makanan kita bicara kenyang. Ya. Kenapa kita makan? Karena lapar ya. Jadi ketika saya bicara kenyang dalam sutra ini dibagi bisa menjadi 2, yaitu pertama kenyang secara fisik. Ya, fisik kenyang. Yang kedua kenyang secara mental. Ya. Nah, bagaimana kalau kenyang secara fisik itu biasanya makanannya lewat mulut. Ya, apapun yang kita makan. Ya, apakah itu gado-gado, apakah itu nasi goreng, ya, apakah itu steak, apakah itu ikan panggang dan sebagainya. Ya, ketika kita lapar, kita makan, maka kita bisa merasakan ada suatu rasa kenyang ya yang terjadi. Yang sebelumnya lapar kemudian menjadi kenyang. Jadi makanan lewat mulut ini barangkali sesuatu yang lumrah bagi kita semua. Dan manusia zaman sekarang banyak ya yang mengalami kesulitan atau masalah makan. Atau kadang-kadang disebut sebagai eating disorder. Biasanya secara umum kita punya naluri kalau lapar ya cari makan. Namun ada orang yang tidak lapar dia makan. Kenapa dia makan? Karena dia stres atau lagi frustasi atau lagi banyak pikiran ya atau lagi galau ya. Jadi orang-orang tujuan makannya itu bukan cuman hanya untuk kenyang tapi dia punya tujuan lain ya yang saya sebut sebagai tujuan yang kurang baik ya dia untuk mengcover up atau mengubur perasaan-perasaan tidak nyamannya ya. Makanya ada orang yang mengalami perasaan yang tidak nyaman seperti stres, dia akan makan banyak sekali. Dia beli junk food, beli chips, ya, beli minuman bersoda yang manis, yang kita sebut sebagai junk food. Dia kira dengan cara makan stresnya bisa berkurang. Ya, barangkali setelah makan banyak, dia fokus pada makanan dan sensasi-sensasi enak di dalam mulut. Tapi ternyata setelah makan banyak perutnya kembung ya. Kemudian berat badannya naik ya atau karena dia sering mengulang-ulangnya akhirnya dia mengalami obesitas contohnya kan. Nah, ini
stres tambahan ya. Jadi bukan malah mengurangi stresnya, tapi secara tidak sadar dia menambah stres yang baru. Banyak ya orang seperti itu ya. Ada teman-teman kita ya yang juga seperti itu. Jadi ketika dia makan banyak itu bukan karena dia lapar, tapi karena dia lagi stres atau lagi banyak pikiran. Kita perlu sadar hal tersebut ya. Kalau kita tidak sadar ya kita akan terus mengulang. Makanya sekarang banyak ya program diet. Banyak program-program yang bayar mahal untuk mengatur pola makan ya. Kemudian sistem-sistem diet, makan makanan tertentu jualannya laris ya. Karena banyak orang mengalami eating disorder gitu ya. Dan banyak sekali gejala-gejala dan fenomena yang terjadi dalam makanan ya. Dan bahkan juga dalam tradisi saya, terutama monastik ya, kita yang biarawan dan biarawati atau biksu dan biksuni, kita mengadopsi cara makan vegetarian contohnya ya. Jadi kita tidak konsumsi seafood, kita tidak konsumsi daging ya. Bahkan dairy produk juga kita hindari ya. Kita tidak men-serve makanan seperti telur atau susu ya, susu sapi atau sejenisnya ya, produk-produk yang berkaitan dengan susu. Jadi itu salah satu hal yang kita coba lakukan karena efeknya banyak sekali ya. Karena dari makanan kita bisa melihat ada efeknya terhadap perubahan iklim contohnya ya, atau polusi-polusi yang terjadi. Sebetulnya kita bukan untuk menghilangkan pekerjaan banyak orang, tapi kita ingin berkontribusi sesuatu yang ikut bisa mengurangi ya, atau memperlambat lah ya proses penghancuran bumi ini. Karena dari apa ya pabrik atau rumah potong ya, apalagi yang menyediakan daging yang besar-besaran, itu efeknya besar sekali terhadap polusi dan efek transportasi dan sebagainya ya. Anda bisa nanti cari tahu tentang efek-efek tersebutnya atau barangkali Anda juga sudah tahu ya efeknya seperti apa. Jadi banyak sekali makanan yang bisa kita masukkan ke dalam mulut yang kita makan. Jadi setiap kali Anda makan, mohon lihat baik-baik terhadap makanan tersebut. Ya, apakah dia memberikan manfaat atau tidak? Apakah tujuan Anda makan? Ya, Anda lihat baik-baik. Ya, semoga bisa sedikit membantu Anda ya. Kalau di Pelan Village kita punya yang namanya meditasi makan ya. Jadi ketika kita makan lebih pelan. Nggak kebut-kebut. Terus porsi makanan kita juga secukupnya ya. Jangan banyak-banyak. Lalu kita kunyah lebih banyak sehingga kita bisa merasakan rasa makanan tersebut, bisa lebih hadir untuk makanan itu, merasakan ya rasa asin, manis, pedas, pahit, asam ya. Jadi kita bisa merasakannya. Itu namanya salah satu cara membangkitkan mindfulness atau kesadaran penuh lewat cara makan. Kalau Anda kunyahnya lebih banyak, Anda tidak perlu makanan terlalu banyak. Kadang cukup cuma satu porsi aja ya. Kalau Anda makannya kebut ya biasanya Anda punya kecenderungan untuk makan lebih banyak ya, melebihi porsi yang kita butuhkan. Kalau di dalam sutra tersebut dijelaskan tentang tiga orang ya, ada suami, istri, dan anak menyeberangi gurun. Anaknya masih bayi ya, jadi ketika mereka menyeberang dari satu desa atau satu kota ke kota lain, menyeberangi gurun pasir ya, lalu makanan mereka habis, air mereka juga habis ya. Jadi terpaksa mereka membunuh bayinya ya untuk makan dagingnya dan meminum darahnya. Cerita ini memang sedikit mengerikan bagi saya ya. Tapi itu suatu suatu kisah yang barangkali diceritakan oleh orang di zaman Buddha ya, agar kita menghargai makanan. Jadi ketika kita makan itu seperti kita memakan anak kita sendiri. Ya. Jadi ketika kita makan bukan untuk kenikmatan lidah. Manusia kan seperti itu ya. Tapi kalau Anda masih mau menikmati kenikmatan lidah ya boleh saja. Ya, tidak ada yang melarang. Cuman saya menyarankan untuk ketika makan sesuatu kita mengapresiasi, tidak ngambil terlalu banyak, tidak buang-buang. Kemudian coba mengkontemplasi bahwa
hubungannya banyak sekali nih dengan makanan. Bagaimana dia bisa hadir ke sini ya, makanan tersebut. Lalu kita masuk ke kenyang yang kedua, yaitu kenyang secara mental. Ya, jadi secara fisik, secara perut kita bisa kenyang, ya, makan lewat mulut. Lalu kita juga bisa kenyang secara mental, yaitu yang nomor 2 ini, makanan lewat persepsi. Nah, persepsi ini biasanya berkaitan dengan 4 jenis indera lainnya ya. Tadi saya sebut mulut ya untuk makan. Selain mulut ada mata, ada hidung, telinga, badan jasmani ya, atau kulit ya. Jadi semua ini bisa mempersepsi. Ya, mata menonton film. Itu namanya kita sedang makan. Kita sedang konsumsi. Lalu filmnya bagus atau tidak? Kalau filmnya banyak kekerasan, ya kita sedang memakan kekerasan. Ya. Kalau misalnya iklan yang kita tonton ya, itu mengandung ajakan untuk belanja, yaitu konsumerisme. Karena biasanya iklan-iklan ini kan untuk menaikkan penjualan ya. Jadi akhirnya Anda kadang-kadang membeli sesuatu yang Anda tidak butuhkan. Anda tetap boleh belanja, tapi sebelum Anda belanja, ada baiknya Anda tanya, ya, barang yang mau Anda beli ini, yang Anda lihat lewat mata atau dengar lewat cerita orang lain, apakah barang ini betul-betul kita butuhkan? Atau hanya kita untuk gaya-gaya saja? Ya, atau mau saingan sama orang lain? Karena tetangga ada, saya juga ada ya, saya juga mau ada. Jadi mata, hidung, telinga, ya, dan badan jasmani ini juga bisa mengkonsumsi. Ya, kalau tangan sesuatu yang halus, ya kita nggak mau yang kasar, maunya sesuatu yang halus, yang bagus, ya. Mata melihat sesuatu yang enak-enak, yang bagus, ya. Telinga mendengar lagu-lagu dan musik. Jadi itu semuanya termasuk konsumsi, ya. Ya Anda boleh bayangkan media sosial, ya, YouTube, Instagram atau TikTok itu memanjakan panca indera Anda. Ya, mata, telinga, ya. Hidung nggak bisa kali ya. Hidung tidak bisa mempersepsi YouTube kali ya. Kalau hidung dia mungkin aroma langsung ya, bau-bau atau aroma, begitu ya. Jadi hati-hati dengan panca indera Anda. Ya. Dalam sutra ini menjelaskan tentang persepsi ini sebagai suatu cerita tentang kayak seekor sapi yang nggak ada kulit. Kalau sapi yang tidak ada kulit, dia kemanapun serangga akan menghinggap di dagingnya, ya, memakannya, menggerogotinya. Ya. Jadi itu sama seperti mata kita tidak punya filter, ya. Jadi apapun masuk. Telinga kita tidak ada filter, tidak ada kulitnya, seperti sapi yang tidak ada kulit tadi. Jadi apapun masuk, menyerang. Ya, film yang penuh kekerasan kita makan, ya, kita serap lewat mata, nggak ada filter. Oleh karena itu kita berlatih mindfulness. Ya, kalau di Plan Village kita fokusnya pada mindfulness terhadap napas ya, mindful breathing. Sadari napas masuk, sadari napas keluar. Ini film yang lagi saya tonton ini setelah 10 menit atau 15 menit tonton, apakah berguna atau tidak ya? Atau menyirami banyak benih-benih kejahatan, benih-benih ketidaksukaan, benih-benih kebencian. Ada ya film seperti itu ya. Nah, kalau mindfulness Anda cukup kuat, Anda bisa berhenti. Jangan lanjut. Karena itu seolah seperti racun. Ya. Anda mengkonsumsi racun. Ya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah berkaitan dengan konsumsi atau makan lewat kehendak atau niat. Jadi ada suatu pikiran yang muncul dalam hati Anda, dalam pikiran Anda, ada suatu niat atau suatu kehendak. Itu juga bisa menjadi suatu dorongan makanan. Ya, karena ketika dia muncul dalam pikiran, dia menjadi makanan buat Anda sendiri. Karena dia memberi power, memberi kekuatan untuk dorongan niat untuk melakukan sesuatu. Dan kita perlu sering-sering memeriksa kehendak kita itu seperti apa. Kehendak yang seperti apa yang memberikan kebaikan, kehendak atau niat apa yang tidak memberikan kebaikan. Cuman kehendak dan niat ini
kekuatannya begitu besar. Kadang-kadang nggak bisa kita berhentikan ya. Di dalam sutra ini disebutkan seperti ada dua orang yang kekar, satu di kiri, satu di kanan, menyeret Anda ke tungku api. Jadi Anda diseret oleh dua orang kekar yang kekuatannya besar, dia dorong seret Anda ke tungku api yang bisa membakar Anda. Ya. Jadi tampaknya banyak niat atau kehendak kita ini yang bisa membuat kita terbakar atau membuat kita menderita. Jadi ada waktu kita perlu sering-sering memeriksa kehendak atau niat apa sih yang kita punya ya, yang memberikan efek bagus atau tidak bagus. Ini namanya memeriksa kembali ya. Dan yang terakhir adalah makanan lewat kesadaran gudang. Istilahnya mungkin sedikit aneh, tapi dalam bahasa Inggris dia terjemahkan menjadi store consciousness. Jadi dia kayak ada store, ada gudang, tapi dia mengandung kesadaran di situ. Anda bayangkan aja satu tempat yang isinya banyak. Di dalam itu ada benih-benih, ada cinta kasih, ada benih memaafkan, benih benci, benih kecewa, benih frustasi, benih stres, semuanya ada di dalam itu. Nah, melalui mulut, melalui persepsi, melalui niat, dia akan menyentuh benih tersebut dan dia akan muncul. Dan ketika, contohnya kita punya benih benci, kan semua orang punya ya. Ketika dia menonton suatu film yang isinya banyak kebencian. Jadi mata menyerap ya, melalui persepsi mata masuk, kemudian dia menyentuh benih-benih kebencian, lalu muncul satu dorongan atau niat untuk membenci orang itu. Oh, kita punya pengalaman benci sama si orang itu. Akhirnya kita kesel, kecewa, ya, bencinya tambah besar. Nah, jadi proses ini menyirami benih kebencian tersebut, lalu dia muncul dalam pikiran. Apa yang muncul dalam pikiran ini akan menjadi makanan buat kita sendiri. Itulah makanan, itulah sumber kekuatan. Tapi ini sumber kekuatan yang nggak baik. Ya. Jadi Anda perlu lihat baik-baik benih-benih yang ada di dalam Anda, benih mana yang mau disiram, benih mana yang harus diabaikan, dicuekin. Ya, karena prinsipnya adalah nothing can survive without food. Jadi benih-benih kita ini juga perlu makanan. Kalau dikasih makanan dia tumbuh. Kalau tidak dikasih makanan, mungkin dia pelan-pelan melemah, ya, tidak menghilang dia, tapi dia akan melemah dan dia tidak punya kekuatan mengganggu. Ya, kalau misalnya ada benih-benih tertentu ya, rata-rata orang mungkin suka marah kali ya. Tapi ada juga yang nggak gitu suka marah, ada yang bisa. Tapi kalau ada sesuatu yang bikin Anda marah, biasanya Anda jengkel, marah, kecewa ya. Jadi itu namanya suatu emosi atau kondisi yang membuat kita terganggu, disturb gitu. Anda merasa terganggu oleh situasi tersebut. Ya, Anda mendengar suatu cerita orang lain. Oh, ada si itu gosipin Anda gitu. Dia bilang Anda jelek lah, Anda orangnya tidak setia kawan ya. Setelah Anda dengar lewat telinga, langsung kesal, naik gitu kan. Nah, kalau pelan-pelan ya kalau kita sadar munculnya kejadian itu, kita cepat-cepat ya menyadari napas masuk, menyadari napas keluar ya. Lakukan berulang kali. Jadi tidak heran di tradisi Plamfiles ini kita lebih bersifat pragmatis. Ya, menggunakan cara-cara yang lebih simpel, yaitu napas masuk, napas keluar ya. Walaupun saya bilang simpel, tapi banyak orang protes. Aduh, brother, nggak gampang itu. Tiap kali kalau sudah marah itu napasnya sudah lupa dia. Tapi sebetulnya napas selalu ada. Cuman kalau Anda sudah terbiasa pulang kepada napas, menyadarinya, saya rasa Anda bisa mereduksi kemarahan yang muncul. Nggak cuma kemarahan ya, kesel, kecewa, frustasi, stres. Ya, itu kalau ditangani lewat mindful breathing atau napas berkesadaran, seharusnya bisa membantu menurut saya ya. Jadi kira-kira demikian ya yang ingin saya sampaikan tentang 4 nutrisi tersebut. Yang kalimat penting yang ingin saya sampaikan kepada Anda sebetulnya adalah nothing can survive without food, dan Anda juga perlu makan untuk tetap hidup. Benih-benih Anda ya, yang ada di dalam
semuanya itu butuh makanan untuk tak bisa bertahan hidup. Jadi hati-hatilah terhadap makanan yang Anda konsumsi, ya, apakah lewat mulut, lewat persepsi, lewat kehendak atau niat, ataupun gudang kesadaran. Ya, yang tadi saya bagi dua, yaitu ada kenyang secara fisik, lalu kenyang secara mental. Ya, terima kasih atas perhatian Anda. Salam sejahtera, semoga memberikan manfaat.